biar anteng pada ininya. Udah? Ada? Ada yang mau sharing tentang apa kemarin, Mas? Ingat nggak? Ada nggak yang apa yang mengerjakan sesuatu begitu dari hasil diskusi kita minggu kemarin? Kalau tidak ada, ya udah kita lanjut aja ya, seperti itu. Baik, jadi apa bahasan kita sekarang terkait dengan geokronologi ya, atau konsep dasar penentuan umur bumi dan batuan. Ini terutama akan di apa? Akan menggunakan eh, sifat dari radioaktif batuan ya, seperti itu. Oke. Nah, coba perhatikan ya. Jadi eh, tentu untuk menentukan apa umur bumi atau umur batuan secara lebih general begitu ya, ini ditentukan berdasarkan penentuan umur batuan yang terbentuk seiring dengan terbentuknya bumi seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi acuan kita begitu. Sehingga dalam hal ini eh, objek studi kita yaitu batuan gitu ya. Ini digunakan sebagai jam atau kalender alamiah seperti itu. Ya, jadi karena kita tidak bisa menanyakan apa namanya sertifikat kelahiran bumi seperti itu ya. Jadi yang kita gunakan secara indirect ya, atau secara tidak langsung kita mengukur apa namanya batuan yang seiring dengan terbentuk bumi. Batuan yang seiring dengan terbentuknya bumi ya seperti itu. Batuan apa itu? Kemarin apa? Di introduction minggu kemarin ya Wahyu? Batuan meteorit ya. Meteorit ya, oke, karena tentu bumi adalah bagian dari benda langit begitu ya, di mana terbentuknya itu sama dengan apa bisa diasosiasikan dengan terbentuknya juga batuan meteorit seperti itu. Oke, ini saya sambil coba untuk membesarkan volumenya ya. Ya, oke. Nah, secara apa? Secara eh, susunan pembentuk batuan gitu ya. Jadi dari beberapa batuan dia bersifat radioaktif ya. Jadi dari komposisi kimianya seperti kita bisa lihat di sini begitu ya. Jadi dari komposisi kimia beberapa jenis batuan dia bersifat radioaktif. Tentu bicara masalah radioaktif ini bukan pertama kali ya kita mendengar istilah ini. Bahkan waktu kita belajar fisika begitu ya di sekolah menengah atau bahkan diulang lagi di apa namanya di fisika atau kimia di apa di tahun pertama seperti itu bahwa apa namanya radioaktivitas itu di apa dicirikan dengan beberapa isotop yang apa beberapa batuan atau material atau substan gitu ya di mana isotop yang tidak stabil atau kita sebut sebagai induk atau parent gitu ya. Jadi isotop yang tidak stabil itu eh, istilahnya adalah induk atau parent. Ini berubah apa menjadi isotop yang lebih stabil seperti itu. Ya, nah isotop yang lebih stabil ini di istilahnya disebut sebagai turunan ya atau daughter. Jadi ini kayak eh, apa namanya induk dengan anaknya seperti itu begitu ya. Jadi induknya itu adalah relatif tidak stabil seperti itu, kemudian dia menuju ke isotop yang lebih stabil ya. Itu disebut sebagai apa proses radioaktivitas seperti itu ya atau dikenal dengan peluruhan. Oke, jadi dalam hal ini peluruhan radioaktif ini digunakan sebagai dasar dari penentuan umur batuan seperti itu. Begitu ya konsep apa? Konsep penentuan umur batuan atau umur bumi seperti itu. Begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana perubahan isotop yang tidak stabil menjadi isotop yang apa? Yang stabil seperti itu. Tentu di situ ada perubahan ya, ada perubahan kuantitas atau perubahan jumlah
Nah, di situ kita lihat bagaimana pengurangan jumlahnya digunakan untuk mengidentifikasi kira-kira batuan ini berumur berapa lama seperti itu. Nah, ini beberapa konsep gitu ya tentang peluruhan radioaktif gitu ya. Di sini ada yang disebut dengan mekanisme alpha decay ya, seperti itu. eh di sini misalnya Ra begitu ya, dia menjadi Rn dengan mengemisikan helium seperti ini. Di sini helium disebut sebagai partikel alpha begitu ya. Oke. Kemudian ada juga yang peluruhan apa beta, di sini alfa, di sini beta seperti itu ya. Kita lihat ada karbon jadi nitrogen seperti itu ya, dengan mengemisikan beberapa partikel-partikel ya. Ada beta minus di situ kan, seperti itu ya. Ada juga yang peluruhan dengan mengcapture dari elektron seperti itu ya. Beril sepertinya dia kan menangkap elektron jadi lithium seperti itu ya. Oke. Ada juga yang peluruhan sinar gamma atau dikenal dengan gamma decay ya, seperti ini. Ini adalah namanya proses dari kimianya ya, secara kimiawi maka ada beberapa mekanisme terjadinya peluruhan radioaktif seperti itu. Oke ya, nah ini detailnya tentu detail rumusan kimianya tentu ada di kuliah-kuliah basic ya, terutama kimia dan di fisika nuklir seperti itu ya. Oke, tapi sekarang ini tentu kita tidak akan terlalu dalam ke dalam ke reaksi kimiawinya, kita akan lebih ke konseptualnya seperti itu, begitu ya. Dan bagaimana nanti data-data yang kita peroleh digunakan untuk memperkirakan umur bumi maupun batuan seperti itu. Ya, jadi ini adalah mekanisme bagaimana peluruhan radioaktif itu bisa terjadi. Ya, ada yang dengan mengemisikan sinar alfa, sinar beta, begitu. Ada yang mengcapture elektron, ada juga yang mengemisikan sinar gamma seperti itu ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana formulasi yang kita gunakan untuk memanfaatkan proses peluruhan radioaktif ini sehingga kita bisa menggunakan konsep ini untuk menghitung umur bumi dan batuan seperti itu. Tentu ya sudah pernah belajar tentang peluruhan radioaktif, masih ingat di kuliah apa itu? Coba Kimia, Pak. kimia ya, di waktu waktu di tahun pertama di perguruan tinggi atau di sekolah menengah juga diajarkan ya? Sudah, Pak. Oke ya. Ya. Jadi artinya begini ya, kalau melihat ini artinya bahwa ilmu-ilmu basic gitu ya, matematika, fisika, kimia, itu pada akhirnya kita akan menggunakan begitu ya ilmu-ilmu itu untuk keperluan di geofisika seperti itu gitu ya. Jadi juga artinya jangan sampai betul-betul lupa begitu ya kuliah-kuliah yang terdahulu, kuliah-kuliah di tahun pertama seperti itu ya. Karena pada suatu saat ya itu akan kita gunakan untuk ya terkait dengan kegeofisikaan gitu ya, seperti itu. Nah, bicara tentang peluruhan begitu ya. Jadi prinsip dasar pengukuran batuan atau bumi itu berdasarkan peluruhan isotop radioaktif ya. Nah, ini kembali saya tampilkan beberapa formulasi atau formula atau rumus begitu kan yang terkait dengan peluruhan radioaktif seperti itu. Ya, sebagai contoh misalnya ini lihat ya yang rumus pertama dn di dndt sama dengan minus lambda dikalikan dengan n. N di sini apa coba? Ada yang masih ingat? Pengertian n di sini apa? Ya,
Saya ganti dulu ininya ya. Colornya jadi warna biru ya, seperti itu. Nah, di sini N adalah jumlah ya, jumlah isotopnya seperti itu ya. Kemudian T di sini tentu variabel waktu ya. Dia variabel waktu ya. Lambda disebut sebagai konstanta peluruhan ya. Dia konstanta peluruhan seperti itu ya. Ada yang masih apa masih familiar dengan DDT apa ini? Operator apa? Tanpa Good, ya, turunan atau diferensial ya. Jadi operasi turunan. Jadi kita lihat di sini kan, jadi ini gabungan antara ada aspek kimianya, ada aspek fisikanya, ada aspek matematikanya, begitu ya, di dalam satu apa namanya, satu formulasi ini. Oke ya, jadi ada aspek ya, ada aspek fisikanya tentunya ya, ada aspek kimianya, ya ada aspek matematikanya seperti itu kan ya, dan tentu ada aspek geofisikanya ya seperti itu. Jadi artinya gitu kan, kuliah-kuliah basic yang sudah apa didapatkan di kuliah apa di tahun-tahun sebelumnya, itu tentu akan untuk beberapa hal tentu akan ada hubungannya dengan geofisika seperti itu. Good ya. Jadi kalau kita lihat ini mengartikan persamaan satu ini apa nih? Jadi perubahan jumlah isotop terhadap waktu ya. Jadi kalau kita membaca DNDT apa gitu ya. Oke ya. Jadi kalau kita apa mengartikan secara fisis begitu ya. DNDT itu artinya apa ini? Artinya ya ini adalah perubahan jumlah eh, isotop terhadap waktu gitu ya, terhadap waktu ya, atau kalau dalam bahasa ini disebut sebagai gradien ya, atau gradien waktu lah ya, gradien seperti itu, atau turunan ya, seperti itu, atau diferensial ya, seperti itu ya istilah-istilahnya. Oke ya, jadi cara apa? Cara membaca persamaan tadi seperti itu. Oke ya. Nah, kita lihat dari formulasinya ya. Jadi DNDT atau perubahan jumlah isotop terhadap waktu itu sebanding dengan negatif lambda dikalikan dengan N ya. Jadi N adalah jumlahnya sendiri seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat apa, perubahan jumlah maka akan tergantung dari jumlahnya saat ini seperti itu ya. Artinya itu seperti itu. Oke. Ya. Jadi kita kita tuliskan lagi ya. DNDT sama dengan minus lambda dikalikan dengan N ya. Jadi ini tadi ya, arti dari DNDT itu adalah turunan N terhadap waktu ya. Kemudian secara keseluruhan ini perubahan jumlah ya terhadap waktu, dia sebanding atau tergantung ya, atau sebanding katakan seperti itu ya. Sebanding atau tergantung begitu kan ya, tergantung dari jumlah saat ini seperti itu ya. Jadi cara apa? Cara memahami rumus rumus ini, DNDT sama dengan minus lambda dikalikan dengan N adalah seperti ini. Oke? Ya. Nah, kemudian bagaimana? Coba dari nomor satu ya, dari nomor satu menjadi bentuk formulasi nomor dua, bagaimana nih prosesnya? Ada yang masih ingat?
bagaimana prosesnya apa dari rumus pertama ini turunan menjadi n sama dengan n0 dikalikan dengan epsilon minus lambda t. Kira-kira bagaimana nih prosesnya? Ada yang masih ingat? Dengan cara diintegralkan ya, kita lihat ya. Dengan cara kita mengintegralkan persamaan tadi seperti itu. Oke ya. Siapa tahu apa mungkin ada yang lupa lagi begitu. dn dt sama dengan minus lambda dikalikan dengan n seperti itu ya. Ini kalau secara matematik ini disebut sebagai persamaan diferensial biasa begitu kan yang terpisahkan ya. Yang sudah ngambil apa beberapa kuliah di geomat ya, ini harusnya bisa dengan mudah kita menyelesaikan persamaan ini. Nah, ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pindahkan ya n ke sebelah kiri seperti itu ya. Jadi n kita sebelah kiri, sementara di apa di bagian kanannya minus lambda dikalikan dengan dt seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari apa dari persamaan yang kedua ini, kita sudah bisa memisahkan bahwa n ada di satu sisi begitu ya. Jadi n sudah terpisah sekarang di sisi sebelah sini, sementara di sini hanya ada variabel t dikalikan dengan konstanta lambda seperti itu. Nah, setelah ini gimana ini? Yo, sambil ini ya, sambil kita diskusi atau mengingat barangkali ini sudah disampaikan juga di kuliah-kuliah sebelumnya, ya. Gimana caranya? Diintegralkan Pak keduanya. Good, Hans ya. Nah, itu ya kita sambil diskusi ya. Ini kita integralkan, ini kita integralkan seperti itu. Kalau diintegralkan harus ada batas integralnya tentunya ya. Oke, misalnya di sini n kan. Ini misalnya n0 gitu ya. Ini kita sebagai n. Ini juga kita batas integralnya ini adalah t0, ini t seperti itu. Oke, kalau gitu kita apa? Kita integralkan nih. Yang ini jadi apa nih? Yang ini apa? 1/n dn jadi apa integralnya? Ln N Pak. Ln, good ya. N Ini Pak. good ya. Ln n ya. Dan jangan lupa batas integralnya ya. Ini ada n, ini ada n0. Yang ini gimana? Yang sebelah kanannya seperti apa? Minus lambda T Pak. Minus lambda T ya. Ingat ininya dari T0 sama dengan sampai dengan T ya seperti itu. Ya. Jadi jangan lupakan batas integralnya ya. Seperti itu. Oke, ya. Sekarang ln n. Kita sekarang masukkan batas integralnya ya. Jadi apa di sini nih? Ln apa? Coba. Ln apa di sini? Ln n Kurang ln N0 Pak. dikurangi ln n0. Good ya. Seperti itu. Oke, sementara di sini ini sebetulnya minus lambda dikalikan dengan T min T0 seperti itu kan ya, atau lebih tepatnya ini min lambda delta T seperti itu ya. Kadang-kadang gitu kan kalau misalnya kita asumsikan T0-nya 0 ya, jadi kalau ya jika atau di sini aja di atas ya kita batas ini. Jadi jika T0-nya sama dengan 0, maka rumus ini menjadi ln n ln n0 sama dengan min lambda T ya, katakan seperti itu ya. Kenapa? Karena T0-nya kita asumsikan 0, seperti itu. Setelah ini bagaimana? Bagaimana ini? Pengurangan ini bisa dituliskan sebagai bentuk ln n dibagi dengan n0 ya. Kita sudah tahu itu minus lambda T seperti itu ya.
Oke, jadi ln n dibagi dengan n0 sama dengan minus lambda t, maka n dibagi dengan n0 sama dengan epsilon min lambda t ya, seperti itu. Perhatikan ini apa? Perhatikan rumus terakhir kita seperti itu ya. Oke. Maka kalau kita ingin tahu berapa n-nya gitu kan ya, berapa n-nya, maka n sama dengan n0 dikalikan dengan min lambda t ya. Jadi kita apa? Masuk ke formulasi yang ini seperti itu ya. Itu apa namanya urut-urut apa urutannya ya. Sehingga ini yang apa yang sudah saya tuliskan di sini di apa di persamaan 2 tadi, maka N0 ya di sini ya kalau kita lihat di sini N0 sama dengan N sama dengan N0 dikalikan pangkat minus lambda T ya. Tadi apa eh, caranya dengan mengintegralkan seperti itu. Oke, nah coba ya. Berarti kalau dalam ini NL apa nih? Definisi N apa di sini? Sudah lebih spesifik lagi ya sekarang ya. Berarti N itu adalah jumlah isotop pada saat T gitu ya. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai N dalam waktu T seperti itu. N0 di sini apa kalau begitu? Artinya jumlah isotop ya, ini adalah jumlah isotop pada saat T0 ya, dan kebetulan ini kita kita asumsikan T0-nya 0 seperti itu. Ya, jadi bayangkan kita punya apa? Punya eh, substan gitu ya, punya apa? Punya materi yang bersifat radioaktif gitu kan. Maka jumlahnya pada saat T0 itu ya kita ukur ada berapa nih begitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian T setengah di sini ya. Atau sebelum ke situ ya, sebelum ke situ kita ini saya akan hapus dulu supaya tidak banyak tulisannya ya. Sekarang kita lihat ya, kalau kita kembali ke persamaan nomor 2 gitu ya, maka kita bisa nyatakan juga bahwa N dibagi dengan N0 seperti yang tadi kita turunkan sama dengan pangkat min lambda T seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat perbandingan antara jumlah saat ini dengan jumlah awal dari isotop seperti itu, maka dia merupakan fungsi eksponensial ya, di mana tergantung dari nilai lambda. Nah, sebagai contoh kalau lambdanya ya, perhatikan di sini ya di kurva ini, kalau kita ambil nilai lambdanya itu adalah 1,39 1,39 10 pangkat min 11 ya seperti itu ya, maka kita bisa membuat kurva n dibagi dengan n0-nya ya. Jadi kita bisa membuat kurva bagaimana perbandingan antara jumlah n dibagi dengan n0 dengan perubahan waktu seperti itu. Oke, kita perhatikan ya. Misalnya t-nya itu berubah dari 0 tahun sampai dengan eh, 5 kali 10 pangkat 11 tahun ya. Ini satuannya tahun ya. Bayangkan ya, dari dari apa? Dari eh, mulai dia kita mengukur jumlah jumlah isotopnya sampai dengan 5 kali 10 pangkat 11 tahun berikutnya seperti itu begitu ya. Maka perubahan dari jumlah isotop itu seperti ini ya. Jadi kurang lebih dia akan katakanlah akan mendekati nol mulai dari mana nih? Tahun keberapa dari grafik ini?
Dia semakin lama ya, semakin lama tentu dia akan berkurang ya, si isotopnya itu akan berkurang ya, seperti itu. Kemudian ya sebenarnya tidak akan betul-betul nol ya, tapi kalau kita lihat di tahun 5, 10 pangkat 11 tahun dia sudah sangat mendekati nol seperti itu ya, walaupun tidak betul-betul nol. Makanya disebut peluruhan gitu kan, jadi jumlahnya itu meluruh atau berkurang seperti itu. Oke, nah sekarang di istilah apa, di formulasi radioaktif kita juga mengenal apa yang disebut sebagai waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Waktu paruh itu apa? Ya tentulah. Waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan untuk agar jumlah inti berkurang menjadi setengah dari jumlah awalnya, Pak. Oke, good ya. Nah ini formulasinya seperti ini ya. Coba kalau saya lihat ya ke apa namanya, ke grafik ini ya. Kalau kita lihat ke grafik ini, butuh berapa tahun begitu kan untuk jumlahnya berkurang setengahnya dari n sama dengan n nol. Coba butuh berapa tahun nih? Kalau dari grafik ini, ya. Terlihat nggak grafiknya? Lihat, Pak. Coba ya, butuh berapa tahun kalau di sini? Perhatikan grafiknya yang jeli ya. Coba untuk grafik ini ya, untuk grafik yang ini berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk berkurang jumlah isotopnya ya, berkurang jumlah isotopnya jadi setengah, jadi setengahnya ya, jadi setengahnya. Gimana caranya? Ayo diperhatikan yang jeli ya, yang apa, yang teliti. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk berkurang jumlah isotopnya jadi setengahnya? Pertama dari mana lihatnya? Ya. Artinya apa nih? Jumlahnya berkurang jadi setengahnya. Jadi N, ya, N itu sama dengan setengah dari N0. Karena N itu kan, N0 itu adalah jumlah awal ya. Berarti N0 ya menjadi setengahnya atau dibagi dua lah. Katakan seperti itu ya. Kalau N sama dengan N0 dibagi dua, berarti N dibagi dengan N0 berapa? 1/2 kan? 1/2 berapa? 0, 0,5, Pak. 0,5, Pak. coba cari 0,5 di mana ini? Ini kan? Ya, setuju? Iya, Setuju, Pak. Pak. N dibagi N 0,5 ini coba. Sekarang kita lihat, tarik garis ya. Tarik garis 0,5 yang apa sampai dengan kena ke kurvanya seperti itu. Coba di sini ya. Jadi titik ini. Setelah mendapat titik ini kita tarik ke bawah. Berapa? Dapat angka berapa? Waktunya? Berapa berapa tahun? 0,5 kali 10 pangkat 11 tahun, Pak. Good ya. Jadi T setengahnya, jadi kita sebut sebagai tau setengah adalah 0,5 dikali 10 pangkat 11 tahun ya. Atau 5 dikali 10 pangkat 10 tahun. Ini sangat angka yang sangat besar gitu ya. Ya sudah apa, sudah
udah ribuan bahkan jutaan tahun begitu ya, apa namanya, si material itu akan berkurang jadi setengahnya. Jadi untuk berkurang setengahnya saja begitu kan, itu perlu ribuan tahun ya untuk dengan nilai lambdanya seperti ini ya, seperti itu. Nah, untuk menghitung ini ya, untuk menghitung misalnya untuk yang lambdanya 1,39 dikalikan dengan 10 pangkat min 11 begitu ya, seperti itu, maka butuh waktunya 5 kali 10 pangkat 10 tahun seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan rumusnya seperti itu? Kita lihat aja di sini ya. Ini adalah rumus nomor 3 ini ya, adalah waktu paruhnya ya. Jadi waktu paruh itu tergantung dari nilai lambdanya. Oke? Ya, jadi T setengah sama dengan 0,69 sekian dibagi dengan lambdanya. Ya, jadi tergantung dari nilai lambda, begitu kan? Lambdanya semakin kecil, ya. Kalau lambda semakin kecil, waktu paruhnya membesar atau mengecil nih. Kalau lambdanya nilainya kecil, gitu kan? Bagaimana dengan waktu paruhnya? Besar atau kecil? Besar Pak karena berbanding terbalik. Good ya, ini besar. Tapi kebalikannya ya, kalau lambdanya besar gitu kan, maka tau setengahnya relatif lebih kecil seperti itu ya. Jadi nilai lambda ini eh, tergantung akan berpengaruh pada tau setengahnya dan juga tentu akan berpengaruh pada jumlah isotop pada saat waktu T seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa isotop ya. Kita misalnya ada uranium, ada thorium, rubidium, kalium ya, seperti itu. Misalnya untuk yang uranium, uranium ada dua ya, ada uranium 238, ada uranium 235 seperti ini. Ini mekanisme peluruhannya ya. Untuk yang uranium 238 ada ada emisi lambda dan beta, partikel alfa dan beta, sorry. Ya, demikian juga yang uranium 235 seperti itu. Ya, jadi paron isotop itu ingat ya, dia adalah tidak stabil dan dia ingin mencari stabilitasnya seperti itu dengan mengemisikan partikel alfa dan partikel beta, kemudian isotop yang lebih stabilnya atau daughternya tadi ya, atau anaknya seperti itu atau turunannya, dia mengapa menghasilkan timbal ya, menghasilkan ada yang timbal 206 untuk U238, ada yang timbal 207 untuk 235. Nah, lambdanya gitu kan, lambdanya untuk yang uranium 238 ini nilai lambdanya ya. Ini hasil dari eh, penelitian di fisika dan kimia, jadi kita pakai saja seperti itu gitu ya. Oke, kemudian waktu setengahnya atau waktu paruhnya ya, dia 4,5110 pangkat 9 untuk uranium 238. Sementara untuk uranium 235 dia butuh waktu 7,1310 pangkat 8 tahun untuk merubah jumlahnya menjadi setengah. Seperti itu. Oke ya, jadi itu untuk uranium. Thorium juga seperti itu ya, dengan nilai eh, T setengah yang jauh lebih besar seperti itu. Dan kita lihat sekarang rubidium ya. Rubidium ini saya sengaja kasih merah ya yang bagian ini karena kita akan fokus ke sini ya. Kita akan fokus ke mekanisme peluruhan rubidium menjadi strontium ya. Jadi Rb itu rubidium, Sr itu adalah strontium ya. Dengan lambdanya untuk rubidium 1,39 10 pangkat min 11 ya, dengan waktu paruhnya 5 kali 10 pangkat 10 ya, seperti itu. Tadi sebetulnya kalau kalau apa kita perhatikan grafik yang tadi saya tampilkan sebelumnya itu adalah untuk rubidium ya, karena angkanya seperti ini. Oke ya. Nah, tadi jika kita lihat ini, lihat nilai lambdanya
nilai lambda untuk rubidium relatif dia lebih kecil ya. Perhatikan angkanya ya, dibandingkan dengan misalnya thorium seperti itu. Dibandingkan dengan uranium ya, dia lebih kecil ya. Demikian juga dibandingkan dengan kalium ya, seperti itu. Ya, jadi kita akan apa? Kita akan fokus ke mekanisme peluruhan rubidium menjadi strontium. Oke. Ada yang bertanya sejauh ini atau bisa dipahami? Tidak ada Pak, jelas. Bisa ya. Oke. Nah, ini juga beberapa lagi ya. Ini yang lebih lengkap begitu ya. Ini yang lebih lengkap apa? Ada dari beril ya menjadi litium kita yang pertama ya. Ada atau berilium ya menjadi litium gitu kan. Ada yang dari timbal ya atau lead tadi ya. Dari lead menjadi bismut ya, seperti itu. Ada juga tadi radium ya. Eh, Radium atau Ra menjadi radon ya, Rn seperti itu. Ya. Jadi banyak mekanisme apa mekanisme peluruhannya seperti itu. Ada juga karbon jadi nitrogen di sini ya, yang nomor 4 perhatikan sini ya. Ada karbon 14 ya, karbon 14 dengan nitrogen 14 begitu ya. Eh, ini juga ada mekanisme peluruhan seperti itu. Dan juga kita perhatikan ya, waktu paruhnya. Misalnya dari karbon ke nitrogen saja ya, dia butuh 5.730 tahun ya, supaya karbon 14 berkurang jumlahnya menjadi setengahnya, seperti itu. Ya, ini angka-angka yang sangat besar, seperti itu. Ya, dan lihat ya, yang lainnya juga banyak, jadi tidak terbatas seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, tetapi ini mekanismenya lebih banyak lagi seperti itu. Ya, silakan mungkin kalau adik-adik rajin gitu kan melihat bagaimana eh, peluruhan begitu kan, mungkin akan lebih banyak lagi tabelnya ya seperti itu. Tapi paling tidak kita eh, kita melihat beberapa mekanisme peluruhan ini. Lagi-lagi saya yang rubidium ya, rubidium 87 menjadi strontium 87 itu saya highlight di sini ya. Saya highlight warna kuning karena kita akan fokus ke situ ya. Kita akan fokus ke nilai ini. Oke, ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita melihat rumus tadi, begitu kan ya, rumus tadi N dibagi dengan N0 gitu kan, seperti itu sama dengan epsilon min lambda T kan, seperti itu ya. Oke, ini rumusnya. Tetapi dalam banyak kasus, begitu ya, ketika kita melakukan eksperimen, maka sudah ada isotop turunannya, gitu kan. Ya, jadi tidak betul-betul dia nol angkanya seperti itu, tapi sudah ada isotop turunannya seperti itu. Ya, sehingga rumusnya adalah seperti ini. Oke, ya. Jadi N itu adalah jumlah saat sekarang gitu ya. Jumlah jumlah saat waktu T. N0 adalah jumlah awal ya, seperti itu, jumlah awal. Nah, maka jumlah turunannya berapa coba? Daughter isotopnya berapa coba kalau begitu? Kalau saya tanyakan ya, misalnya N0-nya taruhlah ya, kita ambil angka sembarang aja. 1.000 gitu ya, 1.000 seperti itu. Ini adalah jumlah isotop yang parentnya atau induknya yang tidak stabil. Ya, sementara pada saat T atau NT gitu ya, pada saat T maka isotopnya yang tertinggal misalnya tinggal 700 gitu ya, seperti itu. Maka pertanyaannya berapa jumlah daughternya, turunannya? Berapa jumlah isotop turunannya?
Bisa diikuti ya. Misalnya ini N0-nya ya, induk ini ya, N0 itu induk ya. Tadi 1000 begitu ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, kemudian pada saat T sama dengan T disebut sebagai NT, dia induknya atau yang tersisa masih 700 gitu kan. Maka pertanyaannya berapa isotop turunannya? Berapa? Kita anggap sebagai eh, D aja, daughter seperti itu. Berapa di sini? Awalnya 1000, tersisa 700. Berarti yang menjadi daughternya berapa? Menjadi turunannya 1000 dikurangi 700. Berapa tuh? 300, Pak. 300 kan? Ya, seperti itu. Ya, jadi bayangkan kita punya isotop parent atau induknya sebanyak 1000 gitu kan, seperti itu. Kemudian pada saat waktu T ternyata tinggal 700. Berarti kan ada pengurangan 300. Nah, kemana nih 300-nya? 300-nya jadi isotop yang stabil ya, dikenal dengan isotop turunan ya, T seperti itu. Nah, sehingga rumusnya adalah seperti nomor 4 ini ya. Jadi eh, jumlah isotop induk ya dari awalnya N0 sekarang menjadi N0 dikurangi dengan D ya. Karena D ini adalah jumlah atom radioaktif turunan ya. Ya, ini mungkin jangan apa tidak tepat nih ada tulisan radioaktif, justru dia non radioaktif ya. Dia non radioaktif karena dia stabil seperti itu pada saat waktu T ya. Seperti itu. Pahami ya? Jadi jumlah sekarang itu jumlah isotop induk sekarang adalah jumlah isotop awal dikurangi dengan berapa jumlah isotop turunan yang terbentuk seperti itu. Oke. Nah, dari persamaan ini, maka kita bisa menghitung berapa jumlah apa isotop turunan atau yang stabilnya ya dari rumus 4 ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau N sama dengan N0 min D, berarti D sama dengan apa nih? Nol kosong N0 min N, Pak. min N. Good ya. Oke. Nah, sekarang coba dari sini ya, dari sini kita bisa menurunkan persamaan 5 ini. Ayo, siapa yang bisa yang bisa tahu dari mana ini kok muncul seperti ini? Bagaimana caranya? Ada yang bisa bagaimana? Ada yang bisa membayangkan dari mana munculnya dari persamaan ini ya, dari persamaan ini menjadi persamaan 5 coba. Gimana caranya? Caranya adalah kita lihat hubungan antara N dengan N0 yaitu N dibagi N0 sama dengan tadi apa? Epsilon min lambda T ya, seperti itu. Oke? Nah, kalau begitu N0 berapa nih? N0 sama dengan N dikali dengan, yuk berapa? Dari persamaan ini ke sini, N0 sama dengan N dikali dengan Epsilon lambda T ya. Seperti itu. Setuju ya? Seperti itu. Nah, Apa? nah sekarang N0 yang ini kita substitusikan ke persamaan ini ya. N0 kita masukkan sehingga
D sama dengan N0-nya kita ganti jadi ini ya. N dikalikan dengan epsilon lambda T dikurangi dengan N. Seperti itu. Nah, kalau N-nya kita keluarkan, ya, kalau N-nya kita keluarkan, maka yang tersirat di dalam kurung adalah epsilon lambda T min 1, seperti itu. Sehingga ini adalah persamaan 5, seperti itu ya. Jadi D sama dengan N, ya, dikalikan dengan epsilon lambda T min 1, seperti itu. Ya, jadi kita akan tahu kalau ditanya misalnya berapa jumlah isotop stabil ya, jika diketahui jumlah isotop yang tidak stabilnya ya saat saat waktu T itu N, seperti itu ya. Tentu kita bisa menghitung ini sejauh kita bisa tahu lambdanya berapa, P-nya berapa ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian juga eh, sekarang misalnya gini ya, sekarang kita tahu persamaan ini. Maka kita bisa menghitung, kita apa kita saya akan hapus dulu semua ini ya, supaya tidak mengganggu itu ya. Maka dari persamaan ini kita bisa menurunkan T-nya. Coba ya, dari persamaan ini kita bisa ke persamaan 6. Coba ya, ada yang mau nyoba bagaimana dari persamaan 5 menjadi persamaan 6? Gimana caranya? Ya, ada adik bisa apa bisa coret-coret dulu di dalam apa di kertas gitu ya. Dari persamaan 5 menjadi persamaan 6 gimana caranya? Atau mau disebutkan juga boleh Pak dibeginikan dulu gitu ya nanti saya bantu coba. Caranya gimana nih? Ya. Jadi selain apa? Supaya selain kita bisa menggunakan formulasi, kita juga bisa tahu bagaimana formulasi itu diturunkan. Coba gimana dulu yang tahap pertamanya nih? Dari 5 menjadi 6, tahap pertama apa dulu nih? Ada yang mau ini? Ada yang mau apa? Menyampaikan idenya? Ini Pak, N-nya kita pindahkan dulu ke sebelah kiri. Oke, gitu ya. Jadi D dibagi dengan N sama dengan epsilon lambda T min 1. Seperti itu ya. Terus gimana setelah ini? Kedua, Keluarkan T, Pak. pelan-pelan coba Wahyu. Pelan-pelan. Pindahkan minus satunya Pak ke sebelah Oke, kiri. good, Jadinya tambah D per N. good, good ya. E lambda T sama kita pindahkan ya, tapi sekarang kita balik ya supaya tidak membingungkan. D dibagi dengan N plus 1. Oke. Terus gimana setelah ini? Untuk dapat T-nya kita pakai konsep len Pak. Jadi nanti dapatnya eh, len 1 tambah DN itu terus yang epsilonnya itu jadinya lambda T Pak. Good ya. Jadi kita apa, terapkan logaritmik natural ya. Gitu ya Hans ya. Iya Pak. Ya, jadi logaritmik natural atau ln gitu ya. Dari lambda T. Kalau di kiri dilogaritmikan, maka kanan pun harus dilogaritmikan kan seperti itu. Nah, terus ini gimana yang ini bisa turun ya lambda T-nya ya? Betul ya? Iya. Ya. Jadi lambda T sama dengan ln D dibagi dengan N plus 1. Atau T sama dengan 1/lambda ln dn T. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai melihat sekarang ya. Bagaimana kita bisa memprediksi ya waktu jika kita tahu lambda, tahu D, tahu N kan, ya.
Jadi seakan-akan ini menghubungkan kita bisa memperkirakan kira-kira umur batuan atau umur material tersebut gitu, atau substansi tersebut berapa sih dari hubungan ini kan ya. Tapi syaratnya adalah kita harus tahu lambda, kita harus tahu D, kita harus tahu N, seperti itu kan ya. Jadi kalau kita lambda, D, dan N tahu, maka kita bisa memperhitungkan T-nya seperti itu. Ya, di mana T itu ya tentu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan umur seperti itu, begitu ya. Nah, di sini korelasinya antara bagaimana kita bisa menggunakan konsep peluruhan radioaktif gitu kan, kalau kita tahu tiga parameter ini, lambdanya tahu, jumlah isotop turunnya tahu gitu kan, jumlah isotop tersisanya ya, yaitu yang induknya N-nya itu tahu, maka kita bisa menghitung N seperti itu. Begitu ya konsep eh, penggunaan peluruan radioaktif terhadap penentuan umur batuan dan bumi seperti itu. Nah, tetapi begitu ya, selalu ada tetapinya begitu kan. Ini kita mengasumsikan bahwa pada saat T sama dengan nol gitu ya. Pada saat T sama dengan T0 sama dengan sama dengan T0-nya ke nol gitu kan. Kita asumsikan D-nya nol gitu kan. Kita asumsikan D0-nya nol maksud saya gitu ya. Dan D0 itu apa? D0 adalah jumlah isotop yang turunan atau yang stabilnya nol seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa semoga bisa dipahami kalimat yang mungkin agak beribet tadi gitu kan. Jadi kita mengasumsikan pada saat T0 tidak ada isotop turunan, gitulah mungkin kalimat itu ya yang lebih yang lebih mudah gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung waktu dari suatu material ya, dengan asumsi tidak ada isotop turunan pada saat T0 seperti itu ya. Masalahnya adalah terdapatnya konsentrasi awal turunan isotop radioaktif membuat penentuan D dibagi dengan N, yaitu ini ya, angka ini menjadi tidak sederhana seperti itu ya. Karena saat kita bereksperimen gitu ya, kita misalnya kita eksperimen dengan isotop radioaktif seperti itu, pasti pada saat kita melakukan awal eksperimen pasti sudah ada isotop turunannya gitu kan ya. Karena kan dia meluruh terus lah, katakan seperti itu ya. Jadi kalau kita mengambil sampel gitu kan, kita mengambil sampel sampel radioaktif taruhlah di sini gitu kan ya. Ada yang sifatnya radioaktif, misalnya yang hitam ini gitu kan. Tetapi justru eh, tapi kemungkinan ada jumlah yang sekian persen di mana dia sudah stabil ya. Jadi ini kita sebut sebagai N0 gitu ya. Di sini ada D0 seperti itu ya. Itu yang membuat penentuan DN menjadi tidak simpel ya, tidak sederhana seperti itu. Oke. Sebagai contohnya seperti apa atau caranya seperti ini gitu ya. Ini adalah rubidium ya. Ini gambar dari isotop rubidium seperti itu ya. Jadi eh, strontium ya, strontium 86 adalah isotop yang stabil. Sementara strontium 87 itu adalah yang bersifat radioaktif ya. Oke, dari perluluhan rubidium. Oke, ingatnya tadi rubidium ya. Jadi perlunya adalah mungkin begini ya. Supaya menggambar supaya bisa mendeskripsikan eh, prosesnya seperti ini. Rubidium atau Rb itu menjadi strontium. Ya, Sr, sorry bukan St. Sr ya. Seperti itu.
Oke. Tapi pada saat kita melakukan eksperimen, sudah ada SR-nya gitu loh. Ya, pada saat kita eksperimen, sudah ada SR-nya, ada strontiumnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi saat-saat kita melakukan eksperimen rubidium menjadi strontium, itu sudah ada sekian persen strontium yang terbentuk, seperti itu. Ya, sehingga eh, rumusnya tadi kita modifikasi gitu ya. Jadi kita modifikasi rumus yang tadi gitu kan, sehingga melibatkan eh, strontium yang sudah terbentuk, yaitu strontium 86. Jadi strontium 87 ya, ingat. Apa itu strontium 87? Strontium 87 adalah strontium yang terbentuk akibat dari peluruhan rubidium 87. Seperti itu. Tapi pada saat kita eksperimen, sudah ada sekian persen strontium 87 atau Sr 870 di sini kan, seperti itu. Ya, oke. Nah, kesininya sama ya, dikalikan dengan E pangkat lambda T min 1, seperti itu. Oke ya, kita kemudian semuanya dibagi dengan strontium 86 ya. Strontium 86 adalah relatif stabil ya, isotop yang stabil atau disebut stabil itu dia tidak bersifat radioaktif ya, dia tidak meluruh seperti itu. Nah, dari persamaan ini, perhatikannya dari persamaan atas ini kita lihat ternyata persamaannya itu mirip dengan persamaan garis ya. Persamaan garis yang sudah kita pelajari mungkin saat belajar di matematik tentunya ya. Oke, masih ingat ya persamaan garis? Kita sudah belajar itu saat kita belajar di matematika ya. Masih ingat kan Y gitu ya. Ini misalnya Y, ini X gitu ya. Persamaan garis tidak lain adalah ya tentu persamaan garis seperti ini misalnya. Nah, ini ya persamaan garis. Maka Y sama dengan Y0 ditambah dengan MX. Apa tuh Y0? Y0 adalah titik potong garis dengan eh, sumbu vertikal. Ya. Nah, untuk keterkaitannya dengan peluruhan, maka persamaan garis ini disebut dengan persamaan isokron. Ya. Jadi, apa namanya? Istilahnya, dia punya istilah tersendiri yaitu isokron. Oke? Ya, jadi persamaan adalah persamaan garis. Nah, kalau kita bandingkan persamaan isokron atau persamaan linear yang kita punya dengan rumus yang ini gitu ya, dengan rumus yang ini, maka kita bisa lihat bahwa Y ya, Y di sini itu tidak lain adalah perbandingan dari strontium 87 dibagi dengan strontium 86. Di sini ada X gitu ya. Coba perhatikannya di sini ada X. X itu tidak lain adalah perbandingan antara rubidium 87 dibagi dengan strontium 86. Di sini ada Y0 ya. Y0 tidak lain adalah ini gitu ya. Strontium 87 pada saat 0 dibagi dengan strontium 86. Di sini ada M. M tidak lain adalah epsilon lambda T min 1. Coba diperhatikan dulu ya sebelum saya lebih lanjut coba dilihat dulu persamaan ini bisa dipahami kenapa seperti ini. Kalau tidak, mumpung masih belum jauh kalian tanya ya misalnya ada ditanya Pak saya tidak paham kenapa seperti ini gitu. Coba ya sebelum jauh saya akan hapus yang ini supaya tidak mengganggu. Perhatikan rumus ini ya bisa dipahami. Atau ada yang masih ingat M itu artinya apa di sini? M itu ada istilah khusus di persamaan garis disebut sebagai gradien ya atau kemiringan ya. Jadi kalau dari persamaan garis maka M itu sama dengan kemiringan ya, kemiringan dari garis seperti itu. Atau disebut juga gradien ya.
gradien. Sementara Y0 disebut sebagai titik potong ya. Titik potong garis terhadap sumbu vertikal atau disebut sebagai intercept istilahnya ya. Kalau di persamaan garis disebut sebagai intercept. Coba perhatikan ya bagaimana apa namanya kita hubungan antar persamaan garis ini yang kita sudah sangat kenal di apa di matematik dengan persamaan ini. Nah, sekarang pertanyaannya ya kalau di sini sudah oke ya, ada di sudah oke di sini ya. Sekarang pertanyaannya secara secara real bagaimana kita menghitung strontium 87 misalnya, bagaimana kita menghitung ini gitu kan secara eksperimen, bagaimana kita menghitung ini secara eksperimen gitu ya. Bagaimana kita menghitung ini secara eksperimen seperti itu atau ini tidak dihitung sih ini di apa? Ya ini ditentukan ya. Coba mungkin saya akan hapus yang ini nih. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kembali ke bagaimana kita menghitung Y dan X ya. Ingat, yaitu adalah perbandingan strontium 87 dibanding strontium 86, sementara X adalah rubidium 87 dibagi dengan strontium 86. Ya, nah ini adalah bidang fisika begitu ya. Ini menggunakan prinsip dasar spektrometri massa begitu ya. Ini mudah-mudahan adik-adik saat belajar apa? Saat belajar fisika dasar begitu ya. Mudah-mudahan sudah dikenalkan dengan inilah gitu kan. Kalau belum gitu ya, ini akan saya jelaskan prinsipnya dulu ya, prinsipnya saja. Jadi prinsipnya adalah kita punya apa namanya material ya, material yang bersifat radioaktif begitu ya. Seperti ini kita simpan sampelnya di sini. Bayangkan ini di bagian ini ya. Jadi kita simpan sampelnya di bagian ini. Oke, nah di sini tentu ini peralatan yang sangat canggih begitu ya. Ada ion accelerator ya untuk percepatan ionnya, ada trapping untuk elektronnya begitu ya. Di situ ada ion yang repellernya dia untuk apa namanya eh, mengemisikan ion di sini ya dan segala macam dari sini. Pokoknya ini perangkat dari apa eh, fisika yang cukup rumit lah seperti itu kan. Jadi pada prinsipnya maka ion dia eh, akan bergerak begitu ya, akan bergerak dari sini ke bagian sini. Nah, kemudian dia akan memasuki medan magnet ya. Dia akan memasuki medan magnet. Ingat ya bahwa hukum apa? Kita pernah belajar hukum Lorentz gitu ya. Jadi kalau ada muatan dia masuk ke medan magnet maka akan berlaku apa namanya hukum tangan kanan ya. Masih ingat ya di apa di pelajaran fisika seperti itu, maka dia akan melengkung seperti ini ya. Jadi arahnya yang awalnya lurus begitu kan, ketika masuk ke medan magnetik dia akan dilengkungkan. Kenapa? Karena situ ada gaya Lorentz ya, seperti itu. Nah, nanti kelengkungannya dia akan tergantung dari perbandingan massa ya. Jadi massa ion, M itu adalah massa ion, sementara Q itu adalah muatan ion atau ion yang bermuatan. Ya, seperti itu. Maka dia akan terpisah seperti itu. Nanti hasil rekamannya seperti ini. Ya, hasil rekamannya seperti ini. Ya, jadi ini adalah prinsip dari apa spektrometri massa begitu ya. Ini tentu yang apa yang sangat paham dan apa dengan konsep ini tentu ada orang-orang di fisika nuklir ya. Tapi kita menggunakan prinsipnya seperti itu ya. Jadi bagaimana cara menghitung perbandingan eh, massa ion dengan massa yang bermuatan ya. Maksudnya ini tujuannya adalah untuk menghitung Y dan X seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalnya kita sekarang dari eksperimen ini kita akan mendapatkan data nilai X-nya berapa, begitu kan? Nilai Y-nya berapa untuk satu sampel
material seperti itu ya. Jadi untuk satu sampel material kita akan punya kombinasi, misalnya kita punya sampel pertama ya. Sampel pertama kita akan punya X1, Y1. Untuk sampel yang kedua kita akan punya X2, Y2 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita punya sampel N, kita akan punya XN dan YN. Seperti itu ya. Bisa dipahami kira-kira dari rumus ini ya. Nah, sebagai contoh kita lihat ini ya. Oke. Jadi ini adalah hasil perhitungan X dan Y ya yang sebelumnya ya. Ini adalah hasil perhitungan X dan Y, hasil dari eksperimen gitu ya, menggunakan spektrometri tadi begitu ya. Dari berapa sampel batuan? Di sini ada kita punya sampel batuan satu, kita punya sampel batuan dua, batuan tiga, empat, dan lima ya. Dari sampel batu gabro ya, seperti itu. Oke ya. Jadi, Anda pernah mendengar istilah gabro di kuliah geologi? Kenapa? Ya, Kenapa, Pak? oke ya. Jadi sekarang kita bayangkan kita punya 5 sampel batuan gabro ya, seperti itu. Bentuk batuannya seperti ini, begitu ya. Taruh kita punya 5 sampel. Misalnya kita ambil dari berbagai macam tempat, gitu ya. Ini ya, misalnya di nomor satu misalnya batuan gabro yang diambil di Ambon gitu kan, ini nomor dua batuan gabro yang diambil di Bandung begitu dan seterusnya begitu ya. Kemudian kita masukkan ke alat tadi itu ya, ke alat tadi untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Didapatlah data seperti ini ya. Misalnya untuk sampel yang pertama didapat X-nya 1,731, Y-nya 0,7415. Oke, ini untuk yang sampel pertama seperti itu. Kemudian dari sampel yang kedua didapatkan data X-nya adalah 0,580, Y-nya 0,7155. Seterusnya ya, sampai kita punya 5 sampel. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi dari 5 sampel kita akan punya 5 data seperti itu. X dan Y. Oke. Nah, coba saya supaya saya ingin ingatkan lagi. Masih ingat X sama X itu apa tadi? Y itu apa? Ayo. X adalah perbandingan jumlah strontium 87 dibagi dengan strontium 86. Y apa tadi Y? Rubidium 86. Ya, silakan Bayu. Ini ya. Oke, jadi X dan Y itu sekarang adalah eh, jumlah atom lah katakan perbandingan jumlah atom ya seperti itu. Atau dikenal sebagai jumlah isotop ya. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana setelah kita mendapatkan data ini? Setelah kita mendapatkan data X dan Y, kita plot ya. Kita plot ke dalam grafik ya, di mana sumbu horizontalnya adalah sumbu X ya, sumbu Y-nya adalah sumbu vertikalnya sumbu Y. Ingat ya, saya ingatkan lagi ini adalah strontium 87 dibagi dengan strontium 86, Y tidak lain adalah rubidium 87 dibagi dengan strontium 86 ya. Jadi X dan Y-nya sekarang tuh punya makna fisis gitu, punya makna fisika seperti itu ya. Oke, beda dengan waktu kita belajar garis ya. Kalau belajar garis bisa X-nya bisa apa saja kan seperti itu. Coba sekarang kita belajar membaca grafik ya. Coba dari grafik ini apa yang bisa kita lihat? Ya, kalau kita lihat begitu ya, maka titik-titiknya ini relatif dia membentuk suatu garis lurus ya. Kalau kita gabungkan gitu ya, ini kita gabungkan lah seperti ini gitu ya. Ini kan membentuk persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan Y0 ditambah dengan MX gitu ya. Seperti itu.
Oke, bisa setuju ya? Setuju ya bahwa ini terlihat seperti apa? Ini bisa atau sampel-sampel tadi, sampel-sampel batuan gabbro kita, begitu kan? Kalau kita lihat ini membentuk suatu garis lurus ya, sesuai dengan apa tadi yang kita kita nyatakan di sini ya. Kita lihat di sini. Y sama dengan Y0 ditambah dengan MX seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya ke adik siapa tahu ada yang masih ingat. Kalau kita punya data seperti ini, kita ingin tahu persamaannya, kira-kira pakai apa nih? Oke, ya. Coba kalau kita ingin tahu persamaan tadi, kira-kira kita apa namanya? Menggunakan apa? Siapa itu? Kaila ya, Kaila di mute ya. Oke, coba. Pertanyaan saya adalah untuk mendapatkan nilai apa? Nilai persamaan ini, kira-kira kita bisa menggunakan software apa ya? Ada yang pernah menggunakan Microsoft Excel? Kenapa? Nah, bisa nggak dipakai Microsoft Excel ya? Pakai Microsoft Excel. Gimana caranya coba? Ada yang sudah pengalaman barangkali? Ada yang kenal dengan pernah dengar regresi linear tidak? Ada pernah dengar istilah ini nggak? Kalau kalau tidak nggak apa-apa, bilang aja tidak. Apakah pernah mendengar istilah regresi linear? Pernah dengar? Ya, Hans, biasanya Hans sama Wahyu biasanya pernah mendengar nggak regresi linear? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Ya, kalau belum juga nggak apa-apa, bilang aja ya. Bang, Nggak apa ya? Nggak apa kalau misalnya belum ya. Nah, caranya kita mendapatkan persamaan ini kita bisa menggunakan Microsoft Excel saja kalau gitu ya. Caranya gimana? Ya, caranya adalah dengan klik kanan nanti nanti kita apa sambil belajar ya coba apa ada nggak ya? Coba saya akan stop share dulu, kemudian saya akan siapa tahu ada contoh untuk bentar ya supaya adik bisa kebayang gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa saya akan share yang ini ya. Jadi kita masuk ke hal yang lebih teknis sekarang. Oke, terlihat belum di Sudah, layar? Pak. Sudah ya? Oke. Jadi X dan Y ini saya tampilkan di sini sekarang ya. X dan Y ini saya tampilkan di sini ya. Eh, oke, ini X, ini Y ya. Tadi angka-angkanya sudah sesuai dengan yang tadi kita peroleh seperti itu. Kalau cara ngupload ini bisa nggak? Cara ngupload ini, cara ngupload di Microsoft Excel. Pernah bisa belum? Pernah nyoba atau pernah pengalaman? kenapa? Pernah ya? Good. Oke. Kurang lebih di praktikum kimia. Oke, good. Caranya di source seperti ini ya, ya kan? Kemudian kita tampilkan di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini kita plot, maka ini adalah titik-titik yang tadi ditampilkan di apa di slide seperti ini. Sebagai contoh misalnya ya, saya ingin tahu nih, siapa yang bisa
Ini ada sampel satu tadi ya. Ini sampel ke satu, ini sampel kedua, ini sampel ketiga, ini sampel keempat, sampel kelima ya. Kita punya 5 sampel karena ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau saya ingin tanya nih, yang ini, data yang ini, kira-kira sampel ke berapa? Bukan kira-kira sih, ini kira-kira apa? Ini sampel ke berapa dari data kita? Sampel pertama, Pak. Good. Nah, seperti itu ya. Itu saya senang nih. Apa sampel pertama? Kenapa sampel pertama? Karena X-nya 1,7 gitu ya, kurang lebih di sini. Y-nya 7,4. Seperti itu. Good ya. Nah, seperti saya senang nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini ternyata membentuk persamaan garis, begitu ya. Jadi dari sampel ini kita bisa membuat persamaan garis. Caranya gimana? Tadi kan sudah pernah di kimia tuh. Caranya kita klik ya sampel ini, kita semua kita klik sampel ini, kemudian kita klik kanan ya, kita klik kanan. Nah, coba perhatikan ya sama diri semua nih. Di sini ada add trend line. Pernah nyoba ini belum? Ya, Pernah, Pak. pernah ya. Nah, makanya karena pernah Kak, jadi bisa apa bisa sampaikan gitu kan. Kalau lupa-lupa nggak apa-apa. Oh, ini Pak dulu pernah gitu kan. Kita add trend lain. Kemudian gimana kalau udah pernah? Coba kita pilih yang linear kan? Linear Ya, karena Pak. dia Karena garis lurus. kalau eksponensial jadinya seperti ini, kalau linear jadinya seperti ini. Terus gimana nih setelah itu? Sekarang kita tampilkan persamaannya. Display equation ya. Display equation maka akan muncul sekarang nih. Ini akan muncul ya. Supaya lebih besar ya, kita besarkan fontnya ya. Nah, kita lihat ya. Jadi segini nih. Kita pakai font berapa? 24 lah gitu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan garis gitu ya. Jadi ini adalah persamaan garis yang kita peroleh dari sampel batuan gabbro kita seperti itu. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dari persamaan ini, tadi kan persamaan apa? Persamaan garis itu Y sama dengan Y0 ditambah dengan MX seperti itu. Maka pertanyaan saya, kalau persamaan seperti ini berapa Y0-nya? Kemudian berapa M-nya? Coba lihat di sini. Sini. Y0-nya berapa? 0,7049, Pak. Good. 0,7049. M-nya berapa? 0,0205, Pak. 0,0205 seperti itu ya. Jadi kita udah tahu nih ya 0-nya sekian, M-nya adalah 0,0205 seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah berapa umur batuan gabbro ini? Ya kan? Ingat ya, tadi kita eksperimen, kita punya beberapa sampel batuan gabbro, kemudian kita masukkan ke alat spektrometri massa tadi gitu kan seperti itu kemudian diperoleh angka X dan Y ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa umur batuan gabbro itu? Gimana caranya? 0,025 ya. Kita ingat 0,0205. Tolong diingat angkanya ya. Nah, caranya saya akan stop share di sini. Kemudian saya akan kembali ke slide ya. Saya akan kembali ke slide yang tadi, yang ini. Ya, saya akan hapus supaya tidak ruwet. Eh, ya, saya akan hapus. Ya, oke. Tadi kita apa? Kita gambarkan garisnya. Tolong dibantu berapa tadi persamaannya Y sama dengan 0,0 0205, Pak.
0,0205 X begitu ya, ditambah dengan 0,7 ya, atau 7 koma. Ada yang ingat nggak tadi? Ada yang masih ingat? 0,749 ya, 0,7409 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi maka di sini persamaan M-nya adalah 0,0205, Y0-nya 0,7409. Maka tadi T itu ada di mana? Ada di M atau di Y0? Parameter T tadi. Ada di T kan ya? Kita lihat ya di sini. Ingat ya. M sama dengan E pangkat lambda T min 1. Ya, jadi M sama dengan E pangkat lambda T min 1. Oke, sekarang pertanyaannya berapa nilai T-nya? Silakan dihitung. Ya, jadi seperti biasa di kuliah saya ada semacam apa? eh, Kerjaan teknis lah gitu ya, kerjaan menghitungnya. Ayo, coba cari nilai T-nya berapa. Ya, semuanya menghitung ya, semuanya ikut apa? Ikut aktif ya. Ayo, menghitung ya semuanya. Jadi, saya tulisan sini ya supaya clear. M-nya adalah 0,0205 dan di sini M-nya rumusnya adalah E pangkat lambda T min 1. Sekarang pertanyaannya adalah T itu berapa? Ada yang dapat angka? Silakan. Yuk, yang sudah dapat angka tolong di sharing angkanya berapa. Hans, menghitung kan Hans? Wahyu? Masih Pak, sementara saya hitung. Oke, silakan. Good ya. Untuk memastikan aja sih ya. Ya, karena apa? Karena saya tidak bisa melihat apa adik-adik semua, jadi saya yang harus tanya ini. Oke ya, saya percayalah semuanya ikut aktif ya. Jangan apa memang ada satu saat memang harus mendengarkan begitu ya ketika saya menerangkan atau sambil menulis silakan ditulis yang dirasa penting seperti itu ya. Tetapi saat ada aktivitas seperti ini juga semuanya ikut aktif ya, ikut menghitung ya. Kalau tidak salah dimulai dari kuliah pertama kita begitu kan, maka ada satu satu sesi di mana adik-adik semua harus aktif menghitung seperti itu. Karena kalau hanya mendengarkan gitu ya, apa seakan-akan semuanya menjadi mudah. Wah, ini gampang kok, cuma hitungan gitu kan. Tapi kalau tidak pernah di apa tidak pernah dilakukan begitu kan, ya, walaupun terlihat mudah ya tidak akan terbiasa nanti ya. Seperti itu. Oke, silakan ya. Ini oh ini ada Pak Adit ya, Pak Adit. Oh iya Pak. Nah, ini Pak Adit ya, kita ada hitungan-hitungan kecil nih untuk adik-adik semua nih. Oh iya Pak. Biar apa walaupun mudah tapi mudah apa biar melatih juga gitu. Yang sudah keluar angkanya ya, tolong di apa? Tolong di sharing nilainya. Pak, saya sudah Oke, dapat, Pak. Dita, bentar ya. Saya tulis nih, Dita ya. Berapa nilainya, Dita?
Saya dapat 0,0203, Pak. 0203, Pak. 0,0203. Dita, ada yang lain? Nanti kita bandingkan ya. Sama. 0,0205 Wahyu, Pak. bentar Wahyu, bentar saya tulis ya supaya nanti kita lihat. Wahyu berapa Wahyu? 0,0205. 0,0205. Beda dikit ya. Yang lain, saya tunggu mungkin yang ketiga. Eh, Maaf Pak, itu satunya dipindah ruas jadi tambah satu jadi 1,0205 Pak. Angkanya diganti nih, Wahyu nih. Jadi berapa? Satu. 0205 Pak. Dita masih tetap bertahan angkanya segini. Coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita masukkan sini. Masukkan saja M-nya ke sini kan. Jadi E lambda T min 1 sama dengan 0,0205. Maka E pangkat lambda T sama dengan eh, 1 ditambah 0,0205 sama dengan 1,0205. Tapi kan pertanyaannya tidak sebatas ini kan? Pertanyaannya adalah T-nya berapa gitu kan? Nilai T-nya berapa di sini? Oke, ya. Jadi gimana nih? Kan itu kita belum baru baru sampai angka sini. Sementara yang ditanyakan adalah T-nya. Gunakan logaritma natural, Pak. Oke, gimana caranya? Lambda T sama dengan logaritmik natural dari satu. Itu yang saya maksud ya. Ini yang saya inginkan. Coba kalau itu teruskan lagi. Ya, kalau itu terusin lagi. Ya, T-nya berapa? Nah, oh kan butuh lambda. Nah, lambdanya pakai yang tadi. Lambdanya pakai yang angka eh, berapa tadi kita pakainya ya? Yang rubidium ya. Kita pakai yang rubidium. Oke ya. Jadi lambdanya kita pakai yang rubidium. Satu, Pak. Nah, pakai yang rubidium itu dia berapa tadi? Nah, ini nih. 1,39 kali 10 pangkat 11 minus 11 ya. Jadi kita pakai ini. Oke, tadi sudah ketemu kan angkanya ya. Lambdanya pakai 1,39 10 pangkat min 11. Tadi kita sudah sampai ke apa tadi? Lambda dikalikan dengan T sama dengan logaritmik 1,0205 seperti itu. T-nya berapa? Ayo. Saya dapatnya 1,43 dikali 10 pangkat 9, Pak. Oke. Apa satuannya? Satuannya apa? Tahun, Pak. Tahun ya. Jadi kita bisa apa? Kita bisa bilang bahwa apa umur dari batuan Gabbro tadi itu 1,43 10 pangkat 9 tahun seperti itu kan. Ada barangkali ada angka lain? Ada yang berbeda? Barusan ini siapa ini? Hans ya? Iya, Pak. Ayo, barangkali ada yang hitungan lain? Saya dapat 1,46 kali 10 pangkat 9 Pak. 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 ya Wahyu ya? Ya, Pak. Wahyu. Oke ya, jadi kalau kita lihat ordernya itu 1,4-nya udah betul kan? Hanya beda di digit kedua ya. Ini tergantung dari ketelitian apa kita menghitung begitu ya. Tapi kalau bisa itu sampai ketelitiannya sampai apa?
tiga angka di belakang koma itu harus harus teliti kan. Ini angkanya angka eksak ya masalahnya kan. Ya ini semuanya eksak nih. Ya ini semuanya angka eksak. Jadi usahakan ini apa nilainya presisi seperti itu kan. Yang lain ada lagi barangkali? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada begitu ya. Eh, tadi ini adalah prinsip bagaimana kita menentukan umur batuan dalam aspek mikronya ya. eh, yang itu kita gunakan juga untuk mengukur apa namanya umur bumi. Hanya saja kalau umur bumi tadi menggunakan data dari apa namanya batuannya batuan meteorit begitu ya seperti ini. Oke, kita apa? Kita escape di sini dulu. Ya, seperti itu. Nah, kalau gitu ini ada apa? Ada latihan begitu ya. Nah, coba ya. Ini. Coba di apa di screenshot dulu ya. Ini adalah latihan atau PR begitu ya yang harus ada dikerjakan. Jadi ini adalah contoh pengukuran batuan meteorit ya. Oke, ini adalah eh, sampel-sampel batuan meteorit yang diambil dari berbagai macam wilayah begitu ya. Ini kita lihat ya, ini di kolom pertama ya. Ini di kolom pertama adalah batuan meteorit ini diperoleh di mana saja ya. Ada yang di Kyushu, ada yang di apa di beberapa tempat lah gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini rubidium 87, strontium 86-nya ya. Ini Sr87, Sr86-nya atau tadi X sama Y-nya seperti itu ya. Kemudian ini angka-angkanya seperti itu ya. Nah, karena ini adalah sampel dari batuan meteorit, begitu kan? Ya, dari batuan meteorit, maka kalau kita ketemu nilai T gitu ya, untuk batuan meteorit ini, kita bisa asumsikan bahwa umur bumi pun kurang lebih mirip dengan itu. Ya, jadi sekarang tugasnya itu adalah menghitung berdasarkan batuan meteorit ini, ya, sampel batuan meteorit ini, maka tugasnya adalah menghitung eh, berapa perkiraan umur bumi berdasarkan data sampel batu meteorit ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Tolong di screenshot dulu ya. Tolong di screenshot dulu supaya apa namanya datanya tercatat. Dah? Sudah, Pak. Dah ya. Oke ya. Jadi eh, tadi untuk batuan Gabbro sudah saya tunjukkan caranya seperti apa menggunakan Microsoft Excel begitu kan. Kemudian ada hitungannya ya. Sekarang ini kita apa sebagai apa PR begitu ya. Tugas pertama silahkan dihitung umur bumi berdasarkan sampel batuan meteorit. Ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, baik ya. Pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di minggu depan gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya. Baik Pak Adit, mohon saya izin untuk menutup pertemuan hari ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke ya. Selamat siang Selamat semua. siang, Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bos. Selamat siang.